Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 3 ya, part 2. Ini kisah nyata ya teman-teman, bukan novel. Oke, kita mulai. Bab 3, bagian 2. Wajah Yesus penuh rasa belas kasihan. Aku tahu seandainya laki-laki itu menanggapi panggilan dari Sang Juru Selamat, sekarang dia tidak akan berada di sini. Oh manusia, dengarkanlah. Yesus berkata kepada orang yang undur kembali itu, orang yang kembali melakukan dosa lama, seharusnya engkau mengatakan kebenaran dan mengembalikan banyak orang ke jalan yang benar dengan firman Allah yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya akan mendapat bagiannya dalam lautan api dan belerang. Engkau tahu jalan salib, engkau tahu jalan kebenaran, engkau tahu harus berbicara tentang kebenaran, tapi iblis memenuhi hatimu dengan kebohongan, dan kau jatuh dalam dosa. Seharusnya engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, bukannya setengah hati. Firmanku benar dan tidak bohong. Sekarang sudah terlambat. Meskipun begitu, laki-laki itu mengacungkan tinjunya ke arah Yesus dan mengutuknya. Meskipun demikian, Yesus masih menangis. "Bapa, kasihanilah." Dengan sedih, Yesus dan aku melanjutkan ke lubang berikutnya. Pengkhotbah yang kembali berbuat dosa itu masih tetap mengutuk dan marah kepada Yesus. Ketika kami berjalan melewati lubang-lubang api, orang-orang yang terhilang itu mengulurkan tangan kepada Yesus dan dengan suara memelas mereka memohon kepadanya untuk dikasihani. Tulang tangan dan lengan mereka berwarna abu-abu, hitam karena terbakar. Tidak ada daging hidup atau darah, tidak ada organ tubuh, hanya kematian. Di dalam hatiku aku menangis, "Oh dunia, bertobatlah, kalau tidak engkau akan datang ke sini. Berhenti sebelum segalanya terlambat." Aku berhenti di lubang lain. Aku merasa kasihan sekali pada mereka dan begitu sedih sehingga tubuhku lemah dan hampir tidak bisa berdiri. Sedu sedan yang hebat mengguncangku. "Yesus, aku merasa sakit di dalam," kataku. Dari dalam lubang seorang wanita berbicara kepada Yesus. Dia berdiri di tengah nyala api yang menutup seluruh tubuhnya. Tulang-tulangnya penuh cacing dan daging mati. Ketika nyala api merayap ke atas mengelilinginya, dia mengangkat tangannya ke arah Yesus dan menangis. "Keluarkan aku dari sini. Sekarang aku mau memberikan hatiku kepadamu, Yesus. Aku akan bercerita kepada yang lain tentang pengampunanmu. Aku mau bersaksi untukmu. Aku memohon kepadamu, keluarkan aku dari sini." Yesus berkata, "Firman-Ku benar dan menyatakan bahwa semua orang harus bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya dan memintaku untuk masuk ke dalam hidup mereka apabila mereka ingin bebas dari tempat ini. Melalui darahku ada pengampunan dosa. Aku setia dan benar dan akan mengampuni semua yang datang kepadaku. Aku tidak akan mengusir mereka." Dia menoleh, memandang wanita itu, dan berkata, "Kalau saja kau dengarkan aku dan datang kepadaku dan bertobat, aku akan mengampunimu." Wanita itu bertanya, "Tuhan, tidak adakah jalan keluar dari sini?" Yesus berkata dengan lembut, "Wanita, engkau sudah diberi banyak kesempatan untuk bertobat, tapi kau keraskan hatimu dan tidak mau. Dan kau tahu firman-Ku
berkata bahwa semua pelacur akan mendapat bagian dalam lautan api. Yesus menoleh kepadaku dan berkata, "Wanita ini menjalin hubungan gelap dengan banyak laki-laki. Dia penyebab banyak perpecahan rumah tangga. Meskipun begitu, aku masih tetap mengasihinya. Aku datang kepadanya tidak untuk menghukum, tapi datang dengan keselamatan. Aku banyak mengirim hamba-hambaku kepadanya supaya dia bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, tapi dia tidak mau. Ketika dia masih muda, kupanggil dia, tapi dia terus berbuat jahat. Dia berbuat banyak kesalahan. Sekalipun begitu, aku masih mau mengampuninya kalau dia datang kepadaku." Iblis merasukinya, dan dia bertambah pahit dan tidak mau mengampuni orang lain. Dia datang ke gereja hanya untuk mendapatkan laki-laki. Dia menemukannya dan menggoda mereka. Jika saja dia datang kepadaku, dosa-dosanya akan disucikan oleh darahku. Setengah hatinya ingin melayani aku, tapi engkau tidak bisa melayani Tuhan dan iblis dalam waktu yang sama. Setiap orang harus memilih mau melayani siapa. Tuhan, tangisku, berilah kekuatan padaku untuk meneruskannya. Aku terpaku dari atas kepala sampai ke kaki oleh kengerian di alam maut. Yesus berkata kepadaku, "Damai, tenanglah." Tolong aku Tuhan, tangisku. Iblis tidak mau kita tahu tentang kebenaran alam maut. Melalui impian-impianku yang paling dalam, tak pernah terpikir olehku bahwa alam maut seperti itu. Yesus, kapankah hal ini berakhir? "Anakku," jawab Yesus, "hanya Bapa di sorga yang tahu kapan semuanya akan berakhir." Kemudian dia berbicara kepadaku lagi, katanya, "Damai, tenanglah. Kekuatan yang besar meliputi diriku." Yesus dan aku berjalan terus melalui lubang-lubang. Aku ingin menarik setiap orang yang kulewati dari api dan cepat-cepat membawa ke kaki Yesus. Aku menangis dalam hati, pikirku pada diriku sendiri. Aku tak pernah ingin anak-anakku datang ke sini. Akhirnya Yesus menoleh kepadaku dan berkata dengan tenang, "Anakku, kita pulang ke rumahmu sekarang. Besok malam kita kembali ke bagian ini lagi." Kembali di rumah, aku menangis dan menangis. Sepanjang hari itu, aku terbayang alam maut dan kengerian dari manusia-manusia di sana. Aku bercerita pada mereka bahwa sakit di alam maut tidak bisa dibayangkan. Siapa yang membaca buku ini, tolong, aku mohon padamu, bertobatlah dari dosa-dosamu. Panggil Yesus dan minta Dia untuk menolongmu. Panggillah Dia hari ini. Jangan tunggu besok. Hari besok mungkin tidak akan datang. Waktu cepat berlalu. Berlututlah dan minta dibersihkan dari dosa-dosamu. Bersikap baik satu terhadap yang lain. Jika engkau marah terhadap seseorang, ampuni dia. Tidak ada kemarahan yang cukup berarti sehingga menyebabkan kita masuk alam maut, karena Dia mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita dari semua dosa kita. Yesus bisa menjaga kita kalau kita mempunyai hati yang mengampuni dan mau membiarkan darahnya mencuci kita dari segala dosa. Kasihi anak-anakmu dan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan dari gereja-gereja berkata, bertobatlah dan diselamatkan. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya. Teman-teman, kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.